Iya. Jadi gini deh, lucu ya teman-teman kita yang Kristen ini. Mereka mengatakan di dalam lubang hidung kita ada setan. Mereka mengimani di dalam diri mereka ada Tuhan. Tapi kenapa mereka takut digeruduk ya? Apakah mereka yakin Tuhan yang gak mampu melindungi mereka? Lihat kami Islam nih bos. Kami percaya Allah kami maha kuasa melindungi kami. Lihat bos, ketika kami yakin yang kami sampaikan kebenaran, kami gak takut bos. Ya, lanjut deh, ada telepon deh bentar. Oke. Yang naik ke atas wajib langsung buka kamera ya. Sudah tahu kan peraturannya? Kalau naik ke atas nggak buka kamera, walaupun udah ke atas saya turunkan. Kalian juga ya yang untuk keyakinan dari sebelah ya. Kalau kalian mau berdiskusi dengan baik ya, dengan sehat, kalian jangan pakai report-report dong. Nyali kalian nih kecil sekali. Diskusi coba secara Pendeta ini, Lisa, ini Bapak Pendeta ini. Oh, baik. Selamat malam Pak Pendeta Jari. Iya, malam. Monitor suara saya jelas. Selamat malam Ibu Rifa. Malam Pak Pendeta Jerry. Selamat malam Ibu Lisa. Ya, malam Pak Pendeta Jari. Senang bisa kenal Pak. Iya, cuman saya maaf nggak mau diskusi, cuman mau nyapa-nyapa saja sih karena pengen kenal saja. Lama nggak ketemu sama Ibu Rifa soalnya. Ya, apa kabar Pak Pendeta Jerry? Ya, alhamdulillah sehat. Bunglon. Ya, jadi gini Pak Jerry, tolonglah Iya. kasih tahu sama jemaat-jemaatnya. Bagaimana? Kalau nggak punya ilmu, jangan berani-beraninya masuk ke komal diskusi gitu loh. Gitu ya? Iya, jadinya Iya. mereka menjelaskan keyakinan kalian itu merepresentasikan sendiri, pada akhirnya blunder depan saya gitu loh. Akhirnya bunuh diri sendiri ya? Iya, padahal saya ini menghargai orang-orang berilmu dari kalangan kalian. Tapi kenapa pada akhirnya saya bersikap keras? Karena rata-rata umat Kristiani yang naik berhadapan dengan kami bukan umat Kristen yang mencerminkan ajaran Kristen, tapi seolah-olah mempertontonkan bahwa mereka pro kepada setan. Itu loh. Makanya Tapi Pak sudah Pendeta, tapi kasih sudah tahulah di- sama jemaatnya. Tapi sudah diberikan pengampunan kan bagi mereka, Ibu Rifa, sudah ya? Oh, kalau saya nggak ada masalah. Saya tahu Oh. kelakuan teman-teman Pak Pendeta Jerry itu yang datang hanya ingin mempermalukan diri mereka. Saya nggak masalah. Oke, baik. Ya, salam kenal Ibu Lisa. Ya. Kenal. Apa ini? Tema apa nih? Mungkin ada yang mau Nah, kita diskusikan menurut sedikit. Anda, Pak Jerry, Ya, bagaimana bagaimana? berdiskusi yang baik menurut Anda tentang lintas agama? Silakan Pak Jerry. Ajarkan mumpung banyak jemaat Anda di bawah loh. Anda punya kesempatan mendidik mereka. Silakan. Banyak dari mereka itu yang tidak berilmu, berani-beraninya menghadapi kami para apologet Islam ini. Akhirnya apa? Mempermalukan gereja gitu loh. Coba Anda nasihati mereka. Kami kasih kesempatan Anda menasihati jemaat Anda supaya mereka itu tidak mempermalukan gereja gitu. Ya, mungkin mereka di dalam ranah ya ingin untuk mengisi kekosongan kali ya, Ibu. Ya, enggak apalah. Artinya apa? Teman-teman, siapapun kita ya, kita kalau mau bernarasilah, berargumentasilah secara baik dan benar. Tentunya diutamakan toleransi ya. Ya, memang pada endingnya imanmu imanmu, imanku imanku ya, sampai akhir kiamat ya tetap berbeda memang ya. Ya itu saja Ibu Rifa yang bisa saya sampaikan. Ya, baik Pak Pendeta Jerry ya. Saya adalah seorang pendiskusi lintas agama. Saya Iya. tidak mementingkan
baik dan buruk karena saya lebih memperdulikan benar dan salah. Bagi saya berpijak di ilmu pengetahuan. Saya berpihak pada ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada jemaat-jemaat Anda yang awam, saya hanya mau untuk ditanya saja. Tapi jikalau kalian adalah orang berilmu, kalian adalah orang yang belajar, maka saya akan tempatkan diri saya sebagai teman diskusi kalian. Makanya saya mengundang kalian yang selama ini mengklaim pasti masuk surga, agamanya yang benar, ada roh Tuhan dalam dirinya. Mari buktikan mana yang pro kepada setan antara kau dan aku. Seperti itu Pak Jerry. Karena bagi saya, klaim itu harus dibuktikan. Kalau saya mengatakan Islam itu benar, bukan karena saya seorang muslimah, tapi karena saya mampu membuktikan secara rasional bahwa Islam terbukti kebenarannya. Jadi saya mengundang nih jemaat Pak Jerry. Kalau Pak Jerry dia nggak mau diskusi sama saya tahu itu. Karena udah pernah blunder ya Pak ya. Ini itu kapan Masa itu lalu ya blunder? Pak. Kapan itu? Ada di video-video ada Uni Rifa versus Pak Jerry Bulolo ada. Ada teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat diskusi saya dengan Bapak Pendeta Jerry itu ada. Silakan dicek sendiri. Saya menghargai beliau sebagai akademisi, pendeta. Saya tidak mau mendebat orang yang tidak mau berdebat. Saya mau ditanya saja tentang agama saya. Nah, jadi saya berharap kalian-kalian yang mengaku punya roh Tuhan dalam diri kalian, buktikan di hadapan kami, baik secara tekstual, kontekstual, dan secara faktual. Kalau saya mampu tunjukkan secara tekstual, kontekstual, dan faktual bahwa Islam adalah agama yang benar, saya bisa buktikan by data, by literation. Jadi mari teman-teman yang Kristen yang punya ilmu, ayo diskusi. Tapi kalau tidak punya ilmu, nanya aja. Saya membuka diri untuk ditanya saja. Ditanya saja. Ini bukan bentuk kesombongan. Ini bentuk kasih sayang kepada kalian yang awam, supaya kalian banyak belajar. Jangan awam naik ke komal nggak tahu apa-apa mau berdebat. Nanti bonyok. Saya belajarnya nggak sebentar. Hampir 7 tahun saya berdiskusi dengan pendeta-pendeta kalian. Jadi saya sudah tahu betul siapa Edis. Edis itu cuma mainan kita itu dulu. Ya, Edis itu cuma mainan kita dulu. Edis itu di bawah kakinya. Di bawah kakinya siapa di kalangan kami itu ya? Bunda Rahma. Bahkan Edis itu kalau dia masuk ke Zoom, Bunda Rahma hadapin. Kenapa nggak level? Nggak tahu secara akademik sekolah di mana. Nggak ngerti. Narasinya sering blunder. Contoh, narasi Edis ketika mengatakan, Nabimu raja seks karena nabimu punya kekuatan 30 pria. Ini menelanjangi Yesus. Kenapa? Karena Edis seolah-olah mengatakan bahwa Yesus yang adalah manusia 100% Tuhan tidak punya kekuatan pria, saudara. Makanya saya tanya sama Edis. Edis, pertanyaannya, mana lebih kuat, nabiku atau Tuhanmu? Menceret Edis. Makanya saya bilang, saya berterima kasih dengan kehadiran Edis. Akhirnya saya mempertontonkan bagaimana orang-orang yang pro kepada setan. Maka kita buktikan nih, teman-teman kita yang naik ke atas ini pro kepada setan atau pengikut Yesus. Mari kita buktikan. Silakan, Lisa buka, ambil alih. Diskusi dua arah, yang awam bertanya, yang berilmu diskusi dua arah dengan saya. Seperti itu. Oke, baik. Daniel, selamat malam. Daniel, bisa dengar suara saya? Daniel. Sekali lagi saya sapa, tidak merespon, saya turunkan.
Daniel bisa merespon suara saya, bisa buka kamera atau tidak? 5 detik dari sekarang, tidak merespon saya turunkan. 5, 4, 3, 2. Oke, baik. Buka mute Anda, buka mute Anda. Ini sorry, Ibu Rifa mau diskusi atau apa ini? Atau ada tema ya kah? pasti diskusi lah Pak Jerry. Masa saya di sini mau ngobrol-ngobrol kayak di warung tua, nggak mungkin dong. Oke, mungkin apa temanya? Mau bahas apa? Ajaran mana yang pro kepada Saiton? Saya tulis. Tanpa Ajaran, aduh ini ajaran mana yang pro kepada setan? ajaran yang pro kepada setan adalah kita langsung melihat aplikasi di dalam realitas dunia nyata ya. Berarti yang pro kepada setan bagaimana orang itu perilakunya adalah setan, itu saja. Baik, saya sepakati. Mari kita lihat mayoritasnya yang paling banyak berbuat jahat, maka itu adalah ajaran pro setan. Sepakat nggak Pak? Kalau saya tidak sepakat. Anda ini belum ditanya, langsung jawab, jangan ikut campur. Ya, yang jelas aku jawab dong. Udah turun dulu Anda, tidak menghargai di sini pendeta Anda. Pendeta Anda tidak mempersilahkan Anda berbicara, Anda langsung memotong, tidak ada sopan Anda. Oke, silakan Pak Pendeta Gimana, Jerry. Pak Jerry? Bagaimana? Kalau kita melihat pohon yang baik itu lihat dari buahnya. Yes. Sepakat kita melihat dari mayoritasnya? Mayoritas minoritas bukan jaminan No, sih. maksud saya adalah kalau kita mau mengukur agama itu baik buruknya dari penganutnya, maka kita lihat sepanjang sejarah mana yang paling banyak merusak peradaban di antara agama tersebut. Gimana? Sepakat nggak? Sesuai sejarah itu relatif juga. Berdasarkan apa Apa yang parameter saya... Anda kalau begitu? Parameter saya Karena- adalah perilaku mereka secara berkomunal. Dan dalil yang mereka gunakan itu ada secara tekstual dan kontekstual. Itu parameter agama yang pro kepada syaitan. Ya, itu maksudnya siapa ini? Maksudnya yang mana ini? Kita tentukan spesifik. standar dulu. Kita tidak sebutkan si A, si B, si C. Kita tentukan parameter dulu. Saya sampaikan parameter ajaran itu pro kepada syaitan adalah dilihat dari perilaku umat beragamanya secara komunal. Kebanyakan dari mereka, kalau mereka menjadi mayoritas, mereka barbar, mereka jahat. Tapi bukan 1, 2, 3 di antara mereka, tapi rata-rata di antara mereka menghabisi nyawa orang secara berjamaah dan terjadi berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun. Maka pastilah ini bukan oknum, tetapi memang mereka terbentuk karena ajaran agamanya. Sepakat tidak? Silakan. Saya sepakat bahwa mereka yang atau oknum yang pelaku bagaimana dia punya karakteristik sikap seperti dengan syaiton ya, maka itu adalah pro syaiton ya, silakan itu ya. Contoh kasus, karena memang di dalam Alkitab saya menjelaskan bahwa iblis itu menyamar seperti malaikat terang ya, artinya indikasi kita bisa menyimpulkan dia itu pro syaiton atau dia golongan syaiton atau pengikutnya, maka dari buahnya kan kita bisa mengenal dia. Dan lagi-lagi kita bukan berbicara minoritas atau mayoritas, tetapi kualitasnya itu apakah di dalam komunitas itu atau di dalam suatu agama itu benar-benar menghadirkan yang namanya nilai-nilai kekekalan itu atau kasih Allah itu atau kerajaan Allah itu sendiri, begitu Ibu Rifa. Saya cuma sekali lagi mau konfirmasi nih.
Kalau Iya. Anda sepakat melihat agama yang baik itu dari buah perbuatan umatnya, maka marilah Iya. kita melihat secara komunal mana umat beragama yang paling banyak berbuat jahat di muka bumi ini. Sepakat atau tidak? Gitu aja, Pak. Dia sepakat, maksudnya ini Oke, merujuk mantap. kepada Oke, sudah clear. Parameter kita sudah ada ya, teman-teman. Ingat, parameter saya dan Pak Jerry adalah agama yang pro kepada setan itu adalah agama yang ketika dia jadi mayoritas, ketika dia memimpin, ketika dia banyak, dia lebih banyak diantaranya berbuat jahat secara berjamaah, bertahun-tahun, sepanjang kehidupan, dan ini secara komunal, bukan personal. Nah, baik, mari Bapak silakan buktikan versi Bapak, agama mana yang Bapak maksud. Saya punya beberapa data, 3 data yang ingin saya tunjukkan. Tapi Ibu Rifa, saya nggak siapkan datanya karena saya Ya udah, memang utang aja dulu. Oke. Saya mau pakai data dari Inform Comment. Inform Comment adalah tulisan dari seorang profesor sejarah bernama Juan Cole, is the founder and chief editor of Inform Comment. He is Richard P. Mitchell, professor of history at the University of Michigan. He is author of among many other books. Apa kata Bapak Juan Cole? Agama mana yang paling banyak menghabisi nyawa orang? Mari kita baca judulnya. 20th Century Deaths in War and Political Violence by Religion. Ya. Dan mari kita lihat. Diagramnya adalah begini. Diagramnya begini, guys. Blue untuk apa? Kill by Christian of European heritage. Merah itu kill by Muslim. Artinya, ternyata sepanjang sejarah yang paling banyak menghabisi nyawa orang adalah orang-orang beragama Kristen. Ya, sorry. Mulai dari inkuisisi, kolonialisme, asimilasi paksa, perbudakan. Itu satu data. Data kedua, PBB adalah lembaga besar yang menyikapi perbuatan-perbuatan yang masif dan besar juga. Ternyata PBB mengurusi hal yang luar biasa tentang keagamaan. Apa yang dikatakan PBB? PBB kecam Vatikan terkait pelocohan SKS terhadap anak-anak. Sorry Katolik ya, ini PBB. Artinya PBB tidak mengurusi pondok pesantren. Sebutkan satu pondok pesantren yang jumlah kasus pelecehannya jumlahnya mencapai 200-300 orang korban. Sementara kalau kita lihat di gereja Katolik, justru yang paling korbannya terbanyak itu dilakukan di mana? Di gereja. Dengan total nominal korbannya itu bukan sedikit, sayang. Ini dia korbannya. Ya. Ada yang 200.000 anak Spanyol. Ini 200.000, ini anak loh. Bukan biji-biji sawi loh. Anak. Ya, manusia. Dan itu di Spanyol. Sekarang kita jalan-jalan. Kenapa kok masif sekali? Ini Perancis. 3.000 pedo. Ini bukan korban, ini pelaku loh. Bagaimana biji mini korbannya, pelakunya aja 3.000 loh. Ini di Perancis. Ya, itu yang lanjut. Kita tunjukkan datanya teman-teman ya. Kemudian itu kita jalan-jalan Spanyol, ya, Perancis. Sekarang kita berada di mana? Ini dia. Kalau saya ini pakai data, saya punya pakai data. Sekarang ini FIFA ada 4.800 korban pelocohan SKS di Portugis. Ya, kita jalan-jalan nih. Ya, tadi kita ke Spanyol lah, terus kita ke Portugal, terus kita kemana lagi? Kita ke Portugis. Oke, lanjut.
Kita tunjukkan lagi data. Kita jalan-jalan sayang. Mari kita lihat kenapa kok banyak sekali ini. Hah? Kenapa kok banyak sekali? Lanjut. Mana nih? Kita lihat lagi. Oke. Ini baru data dari Tempo. Penyelidikan temukan 1000 kasus pelecehan SKS di gereja apa? Di gereja Swiss. Sejak kapan? 1950. Ini ya. Ini gak sedikit. Jalan-jalan kita dari Spanyol, Portugal, Prancis, Swiss. Apakah hanya di negara itu saja? Tidak. Mari kita lihat datanya lagi, ya. Kalau saya itu pakai data. Mari kita lihat Amerika. Amerika ya. Gereja Amerika rugi miliaran dolar akibat skandal. Ya. Lari. Kemana lagi kita mau jalan-jalan? Kenapa kok mayoritasnya Kristen kok kelakuannya kayak gini semua? Kenapa? Korbannya kok sampai banyak begitu? Mana lagi? Sekarang kita kemana? Oke, kita lari ke berbagai macam negara. Teman-teman perhatikan. Skandal kekerasan SKS guncang gereja Southern Baptist di Amerika Serikat. Korban termudanya usianya 3 tahun. Pertanyaan saya, kalau Bapak Gary melihat agama dari buah perbuatan para pengajar agamanya, pendeta dan pasturnya, apakah bisa dikatakan para pelaku kejahatan ini yang notabene-nya adalah orang-orang petinggi gereja, bisakah dikatakan ini buah buruk, Pak Gary? Pak Gary, saya bacakan baik-baik nih. Deretan kasus biarawati jadi budak SKS pastur. Skandal SKS guncang gereja. Polandia diguncang skandal pesta SKS GAY. Penyelidikan temukan 1000 kasus pelecehan. Skandal SKS imam dan biarawati India. Pelecehan berkedok pengudusan di Bogor. Komisi Prancis, Italia diguncang skandal. Brazil mundur setelah rekaman video ese-ese. Ini kok merata di seluruh wilayah kekristenan ini? Hah? Kenapa sepanjang sejarah kerusakan peradaban itu justru ketika yang menjadi otoritas adalah gereja? Lalu kalau Anda mengatakan melihat ajaran itu dari buah perbuatan, apakah bisa dikatakan Kristen adalah agama kasih, agama yang benar? Setelah saya tunjukkan banyak data dari berbagai negara, pelaku kejahatannya justru adalah pastor pendetanya, bukan jemaat. Belum jemaat loh ini ya. Ini belum jemaat loh. Dan kejadiannya itu bukan di rumah jemaat, tapi di gereja, tempat yang dikuduskan, yang konon katanya ada Tuhan di sana. Kenapa anak kecil jadi korban di gereja? Ribuan, puluhan tahun. Kenapa? Kalau betul Kristen adalah agama yang benar, kenapa justru kejahatannya terjadi di gereja? Silakan jawab paradigma Anda bahwa agama yang pro kepada setan itu adalah agama yang penganutnya itu buahnya buruk seperti yang saya tunjukkan. Silakan. Oke, data-data yang sudah disampaikan setelah kita saksikan bersama. Jadi saya memberikan tanggapan mengenai data-data itu, Ibu Rifaya. Saya menyikapi yang pertama adalah saya mengatakan tadi dari buahnya kita bisa mengenal mereka, ya. Itu berdasarkan apa yang tertulis dalam Matius 7, ya, ayat 16 dan 15. Saya rasa ketika seseorang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, ya. Pak, jadi saya ganti akun dulu. Saya dibatasi, bentar. Oh. Ini sudah 12:30 juga ya. Ibu Lisa di mana posisi? Kalimantan ya? Oke, teman-teman, sebentar Pak. Teman-teman sebentar, tadi Uni ada peringatan ya. Jadi mungkin Uni naik pakai guna akun baru seperti itu. Teman-teman yang nonis ya di luar Sorry,
Ibu Lisa, mungkin besok saja kita jadwal ya. Saya karena juga Ibu Rifa sudah keluar. Silakan nanti pamitnya sama Uniripa saja Pak Pendeta. Ini semalam juga ini. Diskusinya dengan Uniripa. Sebentar. Teman-teman di luar daripada Islam, kalian kalau tidak bisa menerima kebenaran, kalian keluar saja dari room ini. Jangan pakai cara yang tidak sehat seperti itu, ya. Jangan pakai cara yang tidak sehat seperti itu kalian. Belum naik Ibu Rifa? Oh sudah. Oke, sudah. Oke, silakan Uni. Silakan Pak Jari. Oke, Silakan, Pak Jari. saya lanjut ya memberikan tanggapan mengenai data-data yang telah disampaikan. Saya mengatakan saya bisa langsung menyimpulkan pertama adalah dengan kasus-kasus yang sudah terjadi. Kalau memang itu mereka adalah agama Kristen, ya lagi-lagi itu kan berdasarkan siapa yang merilis berita itu sendiri ya. Maka kalau kita merujuk kepada back to Bible dari kebenaran firman Tuhan, karena iman saya mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya begini, ketika seseorang mengatakan saya adalah Kristen, ya, dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, lalu dengan kasus-kasus itu tadi, kalau dia katakan dia Kristen, sementara anggap sajalah berita tadi itu benar ya, maka saya dapat menyimpulkan sebenarnya dia itu bukan Kristen yang sejati, tetapi Kristen palsu. Ya, kira-kira begitu. Itu aja jawaban dari saya, ya, Ibu Rifa. Karena saya juga kalau lihat data-data juga banyak. Artinya itu data-data itu kalau menurut saya sih relatif ya, data-data seperti itu. Tapi Ibu Rifa, saya ini ada Pak Ardiansa juga ini. Mungkin saya nggak bisa lama, saya ini. Wah, mulai kabur Anda saya. Enggak, saya nggak kabur Pak Ardiansa, nggak kabur saya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nirifa. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Lanjut aja, gini. aku nggak ikut, aku nggak ikut. Ya, jadi ya. Gini loh Pak Pendeta Jerry, tadi kita sudah sepakat berdua. Iya. Kita memberikan parameter bahwa kalau kita melihat suatu agama itu benar dan tidaknya, lihat dari buah perbuatan jemaatnya. Kan begitu. Saya adalah orang yang paling anti menilai agama dari perilaku umatnya. Kenapa? Setiap agama ada pelaku kejahatannya. Tapi Iya, saya itu. membuktikan, yang saya buktikan adalah justru agama kalian yang mengaku agama kasih sepanjang sejarah yang paling banyak berbuat menghabisi nyawa orang. Itu saya sudah tunjukkan data sejarah dari profesor melakukan pelocohan merata di berbagai negara yang mayoritasnya adalah Kristen. Maka saya sedang membuktikan apa yang kalian sampaikan itu blunder bagi kalian sendiri. Nah, terkait tentang ayat yang Anda bawa, Matius pasal 7 tadi ya, izin, saya tahu konteks ayat itu. Itu Ya, terkait kepada penyesat bukan jemaat. Ya, saya hafal ayat itu ayat favorit saya. Ya, kalau kita jujur dengan ayat itu, konteks ayat itu Yesus bicara tentang bagaimana menilai seseorang itu nabi palsu atau bukan, penyesat atau bukan. Mau membantah saya Pak, silakan Pak, ada pendeta. Itu ke semua orang, Kak Rifa. Oke, perikop ayat itu apa Pak? Untuk nabi-nabi palsu. Kenapa jadi semua orang jadinya? Berarti perikopnya salah. Karena konteksnya pada saat itu memang dirujuk kepada murid-murid, lalu murid-murid ke jemaat mula-mula dan berguna untuk semuanya. Begitu dia Izin punya Pak, saya runtutan. ulangi membaca perikopnya ya. Hal pengajaran sesat. Di sini Yesus berkata di ayat ke-15-nya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini jemaat biasa atau spesifik kepada orang yang akan mengajar dan menjadi nabi, Pak? Sudah saya bilang ke semua orang, makanya kan di ayat yang ke-21 Oke. dikatakan bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Pak, Artinya, coba gimana? sebentar, kita bacakan ayatnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Saya bicara tentang ayat yang 18 Pak, bukan ayat yang 21. Saya tahu betul itu ayatnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba.
Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Mereka ini merujuk kepada jemaat biasa atau nabi palsu, Pak? Dari buahnya itu nabi Bukan, palsu. saya tanya, Pak. Oke, berarti nabi palsu. Dari Iya. buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Maka Yesus memerintahkan untuk mengenali buahnya nabi palsu atau buah pengikut agama tertentu. Secara konteks ayat ini, silakan. Buah nabi palsu. palsu. Ayat di 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Karena ini merujuk ayat 16, 17, 18, merujuk kepada penyesat dan nabi palsu. Artinya, cara menilai nabi palsu itu lihat pohonnya. Buruk atau baik. Kalau pohon buruk, maka pasti berbuah buruk. Kalau pohon baik, maka pasti berbuah baik. Benar atau tidak? Benar. Lalu begini, Ibu Rifat, Tunggu, tapi tolong saya sudah lihat di dibenarkan, ayat yang sebentar. ke-21. Iya, saya Itu tahu merujuk kepada Itu semua. merujuk kepada semua orang. Yang saya tanya di Iya. ayat 18, 16, 17, 18. Ketika Iya. Anda mengatakan benar, cara melihat nabi palsu dan penjahat, penyesat itu dengan melihat pohonnya, pertanyaan saya, Paulus sebelum mengaku jadi rasul, pohon baik atau pohon buruk? Sebelum berjumpa dengan Yesus, buruk. Lalu kenapa Anda percaya dia bisa berbuah baik sementara Yesus katakan tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, dan ini merujuk kepada nabi palsu dan penyesat? Dia diubahkan oleh kasih Kristus. Berarti Yesus berdusta ketika mengatakan tidak mungkin pohon buruk berbuah baik ya? Ternyata Tidak ada pohon berdusta buruk yang karena berbuah baik. Ibu Rifa Tunggu. salah memahami. Anda baca ayat 18-nya. Ayat 18-nya. Tidak mungkin. Saya ulangi ayatnya sekali lagi. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah baik. Dan setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sorry, ini ya. Sorry, di ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin. Yesus berkata apa? Tidak mungkin. Berarti ada kemungkinan nggak pohon buruk berbuah baik menurut Yesus? Menurut Anda, menurut ayat 18 ini? Silakan jawab. Sebelum ada perubahan tidak mungkin. Berarti Tapi Yesus setelah ada merevisi. perubahan, Yesus merevisi firman-Nya. tidak merevisi, tidak. Lihat, ketika Rasul Paulus belum berjumpa dengan Yesus Kristus, memang buahnya buruk ya. Kemudian setelah berjumpa, dia malahan mengatakan keharusan bagiku untuk memberi buah. Artinya memberi buah-buah kebenaran itu. Dia hidup bagi Kristus, sudah jelas kan? Sekali lagi saya tanya ya Pak, Iya, ayat iya. itu Bapak sudah sepakati merujuk kepada penyesat dan nabi palsu, ya? Iya. Bentar. Nah, kalau Uni jadi moderator bisa dek. Kalau Uni jadi moderator bisa. Dan ketika Yesus menjelaskan ciri-ciri nabi palsu itu, lihat dari buah perbuatannya, maka Yesus menegaskan tidak mungkin tidak mungkin pohon buruk menghasilkan buah baik. Iya. Pertanyaan saya, Paulus pohon buruk atau pohon baik sebelum mengaku sebagai rasul? Bukan sebelum mengaku, sebelum berjumpa dengan Yesus buahnya buruk. Mengaku Pak, itu mengaku. Yesus tidak pernah ketemu Paulus Pak. Oh pernah, Ibu kurang membaca kisah Oke. para Rasul 9. Yesus itu datang kedua kali berwujud manusia atau berwujud roh kata dia? Berwujud suara. Yesus sebelum naik ke Berjumpa. surga berkata bahwa dia akan turun kedua kali. Betul tidak? Dia berjumpa dengan Paulus dengan Saya suara. tidak tanya itu. Saya tanya Pak Ya Yesus. karena konteksnya pembacaan Paulus ini, Ketika bahas Paulus. ya saya tahu kan Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Mari kita validasi dari Yesus langsung. Yesus mengaku akan turun kedua kali. Betul? Betul. Berwujud manusia atau berwujud roh? Berwujud, ya, namanya kelihatan fisik berarti berwujud manusia. Maka yang turun bertemu roh yang kedua kali turun ke dunia itu Yesus atau bukan? Di penghakiman Yesus nanti. Ketika ada manusia bernama Paulus mengaku bertemu roh yang mengklaim itu Yesus, apakah itu betul-betul Yesus atau bukan? Ya jelas Yesus. Berarti Yesus berbohong.
Tidak, Anda yang menyimpulkan Yesus kebohongan. mengatakan dia turun kedua kali berwujud roh atau berwujud manusia? Silakan dijawab lagi. Sudah saya sampaikan tadi. Berwujud apa? Berwujud fisik manusia. Yang ditemui Paulus berwujud fisik atau berwujud bukan fisik? Kan udah saya bilang suara. Maka siapa yang jujur? Yesus atau Paulus? Dua-duanya jujur. Yesus mengatakan dia turun kedua kali dengan wujud fisik. Iya. Tapi ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus ternyata tidak berbentuk fisik. Apakah Anda mau menuduh Yesus berdusta, Bapak? Tidak, dua-duanya benar. Saya nggak nuduh. Ketika Yesus berkata dia akan turun kedua kali berbentuk fisik, maka Ya. dia turun kedua kali berbentuk bukan fisik. Apakah Yesus konsisten atau tidak? Loh, kan sudah saya bilang, Ibu. Ya, Rasul Paulus sama Yesus berjumpa itu bukan bertemu langsung, bertanya suara. tentang Yesus. Ketika Ya. Yesus berkata dia akan turun kedua kali berbentuk fisik, tiba-tiba Ya. ada yang mengaku bertemu Yesus tanpa fisik, maka siapa yang perlu kita percaya? Yesuskah atau Paulus? Kenapa saya katakan begitu? Paulus mengaku bertemu Yesus karena Yesus sudah naik ke surga. Yesus katakan dia akan turun kedua kali dengan wujud anak manusia. Pernahkah Yesus menceritakan kalau dia akan turun berbentuk roh kepada orang yang bernama Paulus? Pernahkah dia isyaratkan kepada muridnya yang 12? Ibu Rifa gagal paham. Paulus sama Yesus nggak bertemu. Benar. Tapi Ketika ada Yesus suara. Benar. Ya, bentuk bertemunya bersuara. Oke. Yang bersuara itu mengaku Yesus bukan? Iya, Yesus. Oke. Dia adalah Maka Tuhan. ketika Yesus berkata, apabila ada yang berkata kepadamu bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias di dalam bilik percaya, di bilik, jangan kau percaya. Ketika Yesus berkata sebelum naik ke surga, Anda tahu ayat itu? Iya. Kalau ada yang mengaku bertemu Mesias di padang gurun, Paulus bertemu hendak ke Damsik di padang gurun terguling-guling. Kenapa Anda percaya perkataan Paulus? Oke, jadi begini ya Ibu Rifa, kenapa kami percaya bahwa perjumpaan Yesus dengan Rasul Paulus itu fakta, itu Ya, kebenaran apa dasarnya? sebab ada beberapa konfirmasi para murid ya, Ya, di mana sebutkan. pada saat itu Ananias disuruh berfirman Allah kepada Ananias untuk menjumpai Rasul Paulus. Ya, itu Di mana? satu. Di mana Yesus bertemu dengan Ananias? Bukan Yesus bertemu dengan Ananias. Dari mana Anda tahu kalau Ananias itu datang dari Tuhan? Ya, Pernyataannya memvalidasi kerasulan Paulus. para murid-murid itu Ananias. Siapa? Tunjukkan kepada saya Ananias diperintahkan Yesus untuk memvalidasi kerasulan Paulus. Oke, baik ya, sebentar Silakan. ya. Oke. Halo Pak Ardiansa, sehat? Apalah kau nyapa saya setiap saya naik di komalmu, kau nggak berani naikkan saya, dasar botol. Lanjut nih Pak. Itu kan sudah begitu, itu enggak sejuk itu. Alah, nggak usah Bagaimana pura-pura, kok jangan-jangan nggak usah kamu yang pura-pura, bohong? nggak usah pura-pura. Saya udah tahu kemunafikanmu. Lanjut nih Rifa. Jangan Teman-teman, ajak ngomong saya, ya. jangan ngajak Ini ngomong kalau saya. enggak kasih turun Enggak, si jangan apa ini yang enggak jangan berilmu ngajak itu ngomong saya. enggak mau Jangan saya ngajak Makanya lanjutkan. jangan saya. disapa Bang Ardiansanya. Dia bilang jangan Ini diajak ngomong. seperti Ardiansyah, seperti Anda- ular. Saya izin, Jangan saya izin ajak mau ke omong belakang. saya. Oke, saya turun, ini nggak beres orang ini. Kabur, Kamu nggak takut. kamu punya mulut itu loh yang bagus. Kenapa nggak terima? Nggak terima? Tidak, kamu mengatakan kamu benar, tapi kamu punya mulut itu loh. Kau yang nggak sopan. usah ngajak ngomong saya. Saya kan udah bilang. Kau nggak usah Kita ngajak itu ngomong saya. Kita menyapa kamu karena kamu Nggak adalah mau. manusia. Saya nggak mau disapa kamu. Saya nggak mau disapa kamu. Udah selesai. Oke, Bu Rifa, sorry ya, saya Iya. nggak nyaman. Kalau mau diskusi, turunkan ini si Apalah apa kau ini? Si satu batang karang. Apa takut? Saya nggak tahu permasalahan kalian. Saya mau fokus di tema saya. Dalam Matius pasal 24, 23 dan 24. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat. Nah, Nyungsep ke bawah. turun.
ya. Jadi teman-teman, saya hanya menyampaikan, kalian bisa menilai mana yang bicara pakai data, mana yang percaya kepada Yesus, mana yang mengingkari Yesus. Yesus berkata, penyesat itu tidak mungkin dari pohon buruk, tapi seluruh umat Kristen percaya Rasul datang dari pohon buruk bernama Paulus. Yesus berkata, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, tapi orang Kristen percaya mungkin kok pohon buruk yang adalah Paulus berbuah baik karena mereka percaya pengakuan Paulus, mengaku-ngaku bertemu Yesus. Padahal Yesus berkata, jikalau ada orang yang berkata kepadamu, Matius 24:23, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Jadi bahkan murid-murid Yesus yang 12 pun bisa ikut tersesat oleh orang ini. Terbukti Barnabas, Petrus membenarkan Paulus itu ada seorang bertobat. Padahal Yesus sudah katakan tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Tapi faktanya pohon buruk yang bernama Paulus diklaim sebagai orang yang berbuah baik, bahkan menjadi pengajar sentral dalam agama Kristen. Matius 23:15. Baca baik-baik teman-teman. Apa kata Yesus? Saya bacakan ayatnya. Ini bukti kalau orang Kristen ini anti Kristus. Mereka pengikut Paulus. Saya menggunakan data pernyataan Yesus langsung. Dalam Matius ya. Pasal 23 ayat 15 ya. Saya tunjukkan teman-teman ya. Celakalah, ini teman-teman, perhatikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yesus itu sudah melaknat ahli Taurat dari kalangan Farisi. Ternyata mereka mengangkat ahli Taurat dari kalangan Farisi menjadi Kemana Bang Ardiansyah? Kemana Unirifah? The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.